Oke kawan-kawan, kali ini saya akan membahas tentang pupuk daun Gandasilde yang dicampur dengan MSG. Nah, ini adalah pupuk Gandasilde yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi para pecinta tanaman. Kandungan yang ada pada pupuk Gandasilde ini ada nitrogen 20%, fosfor 15%, kalium 15%, dan unsur lain yang tentunya dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian ini MSG yang saya gunakan atau micin, mereknya Miwon, merek apapun sama, yang penting MSG. Kemudian ukuran yang saya gunakan ini saya menggunakan spray 2 liter, kapasitas 2 liter. Untuk takaran yang saya gunakan ini saya menggunakan sendok makan. Untuk MSG yang saya campurkan itu kira-kira setengah sendok makan. Nah, kira-kira segini. Ini setengah sendok makan ya. Kita masukkan ke dalam air. Kemudian untuk takaran Gandasilde-nya itu saya menggunakan 1 sendok makan ini penuh. Takaran yang saya gunakan untuk 2 liter air. Ukurannya segini, bisa dilihat. Kemudian kita campurkan dengan MSG tadi dan air. Jangan lupa untuk dikocok terlebih dahulu. Kita masukkan penuh airnya. Untuk penggunaannya ini disemprotkan ya, kita semprotkan secukupnya pada daun tanaman. Gandasilde sendiri diperuntukkan untuk tanaman pada fase vegetatif, yaitu pada masa pertumbuhan tanaman, karena Gandasilde ini membantu tanaman dalam menambah nutrisi, terutama pada pembentukan daun dan merangsang tumbuhnya tunas baru. Sedangkan MSG merupakan jenis garam natrium atau sodium dari asam glumat. Tak hanya sebagai penyedap makanan, micin juga bermanfaat bagi tanaman. Berikut adalah manfaat dari MSG. Yang pertama, merangsang pertumbuhan tanaman. Senyawa nitrogen yang ada pada micin ini sangat bermanfaat untuk merangsang pertumbuhan daun, cabang, dan batang baru. Kemudian manfaat yang kedua, tanaman lebih tahan penyakit. Kalium yang terdapat di dalam micin memiliki manfaat untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Selain itu, kalium dalam micin juga dapat mengatur pembukaan dan penutupan stomata. Hal itu akan meningkatkan fotosintesis daun dan metabolisme tanaman. Manfaat yang ketiga dari micin yaitu mempercepat pembungaan tanaman. Ini untuk semua jenis tanaman ya. Sama seperti manfaat garam untuk tanaman, micin juga dapat membantu mempercepat proses pembungaan. Terlebih lagi pada tanaman sayur dan tanaman hias. Ini yang saya contohkan ada pada tanaman sayur, yaitu cabai. Manfaat micin untuk tanaman hias dan bunga ini dipengaruhi oleh senyawa natrium yang terdapat di dalam micin. Jika bunga yang tumbuh pada satu tanaman jumlahnya banyak, buahnya pun akan banyak.
Namun pemberian micin pada tanaman tidak disarankan pada tanaman yang sedang berbuah karena nanti dapat mengganggu atau mempengaruhi rasa pada buahnya itu sendiri. Manfaat yang terakhir, yang keempat, yaitu membuat warna daun lebih hijau. Manfaat micin untuk tanaman yakni mampu membuat warna daun lebih hijau. Zat hijau daun atau klorofil terbuat dari asam glutamat. Jadi pemberian larutan micin pada tanaman hias daun seperti tanaman cabai yang saya contohkan ini akan membuat warna daun lebih hijau dan segar. Kalau diterapkan pada tanaman hias tentunya akan lebih cantik lagi. Namun perubahan warna daun ini tidak disertai dengan penambahan jumlah daun. Untuk menambah jumlah daun dibutuhkan lagi pemberian pupuk. Nah, yang saya tambahkan ini yaitu adalah Gandasil D sebagai perangsang daun baru. Nah, itu adalah sedikit ulasan dari saya tentang Gandasil D serta micin yang saya campurkan menjadi satu pada pupuk daun. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, terutama pada pecinta tanaman hias ataupun tanaman pertanian. Terima kasih.